Cerita dimulai dengan keluarga yang sedang berkumpul di rumah sakit menunggu hasil pemeriksaan kesehatan sang ibu. Sang ayah kemudian memberitahu kedua anaknya bahwa sang ibu telah divonis menderita kanker stadium akhir dan mereka harus siap menghadapi kepergian sang ibu dalam waktu 3 bulan ke depan. Meskipun terpukul oleh berita tersebut, si kakak yang bernama Rado dan adiknya bernama Roland berusaha untuk tetap kuat dan mendukung sang ibu. Setelah menyadari bahwa tidak ada pengobatan atau tindakan yang dapat menyembuhkan sang ibu, mereka memutuskan untuk membawa sang ibu pulang ke rumah dan menjalani sisa hidupnya bersama keluarga tercinta. Diketahui bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga petani yang memiliki tanah yang cukup luas. Mereka memiliki lahan pertanian seluas beberapa hektar serta tempat penggilingan padi yang kerap dikunjungi oleh para petani setiap harinya. Sang ibu memberikan pesan wasiat kepada kedua anaknya agar mereka tidak menjual aset keluarga sekalipun sang ibu telah meninggal dunia dan meminta mereka untuk membantu ayahnya. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana yang cukup luas. Sol, pacar Rado yang sudah lama tinggal serumah bersama mereka, menyambut mereka dengan hangat. Ketika makan malam disajikan, ayah dengan serius berbicara mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga mereka. Minat masyarakat yang rendah dalam mengkonsumsi beras petani lokal dan lebih memilih beras impor yang lebih murah telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka harus hidup hemat untuk bertahan hidup. Untuk membantu memperbaiki situasi ekonomi, sementara ayah memutuskan untuk menggadaikan tempat penggilingan padi dan mempekerjakan seorang perawat ahli untuk merawat ibu dengan sebaik-baiknya. Mendengar rencana untuk mempekerjakan jasa perawat, mereka tidak setuju dengan ide tersebut. Menurut mereka, dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang, sebaiknya menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Terlebih lagi karena mereka yang sering ada di rumah dan masih bisa merawat ibu dengan baik. Namun ayah dengan tegas menyatakan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk memastikan perawatan terbaik bagi ibu di akhir hidupnya. Dan menurut ayah, hanya seorang perawatlah yang mampu memberikan yang terbaik. Keesokan harinya ayah harus pergi ke kota untuk menjemput perawat, sehingga Rado dan Roland diminta untuk mengurusi lahan pertanian dan penggilingan padi. Saat ini kakak beradik tersebut sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ayah. Ayah akhirnya kembali dari kota bersama dengan perawat baru bernama Alice. Ayah memperkenalkan Alice kepada keluarganya dan mereka semua menyambutnya dengan hangat. Saat melihat Alice, Sol langsung terkagum-kagum dan bertanya-tanya mengapa perawat tersebut sangat cantik. Ayah kemudian memperkenalkan Alice kepada ibu mereka dan menjelaskan bahwa Alice adalah anak dari temannya yang sudah meninggal dan akan merawat ibu mereka dengan baik selama sisa hidupnya. Alice dengan sigap memulai tugasnya dan ibu memuji kecantikan Alice yang luar biasa. Bahkan ingin segera menceritakan tentang Alice kepada anaknya yang masih jomblo, yaitu Roland. Ketika tiba makan siang, Sol mengantarkan bekal dari rumah untuk Rado dan Roland ke tempat penggilingan padi. Sol kemudian menceritakan bahwa ayah mereka membawa seorang perawat cantik dari kota dan ia sudah tiba di rumah. Saat mereka bertiga pulang ke rumah, mereka pun bertemu ayah serta perawat tersebut. Ayah memberitahu bahwa ia akan mengantar Alice pulang. Melihat hal itu, Rado dan Roland merasa curiga jika ayah memiliki hubungan khusus dengan Alice. Setelah Alice pergi, Roland bertanya kepada ibunya tentang pendapatnya mengenai perawat itu. Ibu memberikan tanggapan positif dan menyebutkan bahwa ia bahkan berpikir untuk menjodohkan Roland dengan perawat tersebut karena dia sangat cantik. Ternyata dugaan Rado dan Roland kepada ayahnya memang benar. Saat mengantar Alice pulang, ayah sempat bermain kuda dahulu bersama Alice. Setelah permainan mereka selesai, ayah sempat bertanya kepada Alice apakah ia sudah siap untuk merawat istrinya. Alice pun menjawab jika ia sudah yakin dan ini adalah salah satu balas budinya kepada ayah karena telah membiayai kuliahnya selama ini. Singkat cerita, akhirnya sang ibu telah mengembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan pun tak bisa dibendung lagi saat ibu benar-benar telah pergi untuk selamanya. Setelah beberapa hari berlalu, kesedihan pun masih menyelimuti keluarga mereka. Saat Rado, Roland, dan Sol pulang dari mengurus sawah, mereka melihat hidangan makanan yang telah tersaji rapi di atas meja.
Ternyata Elis lah yang telah menyiapkan itu semua. Sang ayah memberitahu mereka bahwa Elis akan tinggal bersama mereka. Rado merasa heran kepada ayahnya, sang ibu yang baru meninggal, namun ayah sudah membawa wanita lain untuk tinggal di rumah ini. Lalu di malam itu Sol meminta izin kepada Rado kalau besok ia akan mulai mencari pekerjaan. Pada keesokan pagi, ayah menjalankan aktivitas seperti biasa dengan mengurusi pertanian. Roland yang berada di rumah kemudian masuk ke dalam kamar ayahnya. Ia mencoba memakai aksesoris milik ayahnya untuk bergaya. Kemudian ia tak sengaja melihat bungkus serabi milik Elis. Dari luar kamar, Roland mendengar Elis sedang menyapu rumah, sehingga ia langsung keluar dari kamar. Setelah Elis selesai menyapu rumah, ia kemudian pergi untuk membersihkan diri. Roland yang mengetahui hal tersebut mengikutinya secara diam-diam. Pintu kamar mandi yang saat itu tak terkunci membuat Roland dengan leluasa menikmati pemandangan yang sangat indah di pagi hari. Malam itu mereka makan malam bersama kecuali Rado. Sol memberitahu kabar baik bahwa ia baru saja diterima bekerja. Meski itu kabar baik, ayah terlihat sedih karena dalam waktu dekat Elis harus kembali bekerja di rumah sakit dan tak ada yang bisa mengurus rumah. Sol kemudian berkata jika ia akan mencuci pakaian saat hari libur, sementara Roland akan belajar memasak dan membersihkan rumah. Setelah makan malam dan terlihat ayah sedang bersantai, tiba-tiba Rado pulang ke rumah setelah ia terlalu banyak minum. Ayah kemudian memarahi anaknya tersebut. Ayah juga berkata bahwa Rado tidak pernah menghargai Elis karena Rado tidak pernah memakan makanan yang dibuat oleh Elis. Rado kemudian masuk ke kamar dan mengungkapkan kekesalannya kepada Sol. Rado berkata jika ayahnya sudah keterlaluan dan tidak pernah menghargai kematian ibunya. Di siang hari ketika di pinggir sawah, Rado mendapatkan berita dari temannya bahwa ayahnya sudah berhubungan cukup lama dengan Elis. Setelah dari sana, Rado dan Roland mengunjungi makam ibunya. Di sana Rado bercerita kepada adiknya bahwa Elis adalah anak dari teman ayahnya. Dan ketika Elis menjadi anak yatim piatu, ayahnya lah yang telah menanggung semua biaya sekolahnya. Bahkan faktanya, ia telah berhubungan dengan Elis selama 2 tahun belakang, yang artinya perselingkuhan ayah dilakukan saat ibu masih hidup. Kemudian mereka berencana untuk membuktikan kepada ayahnya kalau Elis adalah wanita yang tidak baik untuk dijadikan istri. Mereka juga menaruh curiga kepada Elis bahwa kematian sang ibu telah direncanakan olehnya. Elis yang tak sengaja sedang berada di sana, ia mendengar semua rencana mereka. Kemudian di pagi harinya, terlihat sang ayah yang menjual salah satu mobilnya dan jam tangan milik ayah kepada seseorang. Hal ini dilakukan karena ekonomi mereka yang semakin memburuk. Ketika di penggilingan padi, ayah meminta kunci mobil kepada Rado untuk pulang ke rumah. Mereka berdua dibuat sangat kesal dengan kelakuan ayahnya. Rado kemudian pulang ke rumah dengan bersepeda. Sesampainya di rumah, ia melihat Elis yang sedang menyiram tanaman. Karena tergoda akan keindahan di depan matanya, Rado kemudian mengangkat Elis dan mengajaknya bermain kuda. Roland yang baru saja pulang melihat kakaknya yang baru saja selesai bermain kuda dengan Elis. Roland yang juga menaruh hati kepada Elis, ia pun tak terima dengan kelakuan kakaknya. Di malam harinya, Sol yang baru saja pulang bekerja bertemu dengan Elis yang baru saja akan berangkat kerja. Sementara ayah sedang minum, di dalam kamar Sol mengajak Rado untuk makan malam bersama, namun Rado menolaknya karena ia lelah dan ingin beristirahat. Elis kemudian pergi ke dapur dan makan malam sendiri. Ayah yang kesepian karena ditinggal Elis bekerja, ia pun berniat mengajak calon menantunya itu untuk berkuda. Namun aksi sang ayah diketahui oleh Roland yang kemudian mencegah ayahnya. Sang ayah berkata kalau kejadian ini disebabkan karena dirinya terlalu banyak minum. Sol kemudian meminta Roland untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada kakaknya. Keesokan harinya, ayah berbicara dengan seseorang yang tertarik untuk membeli tanah persawahannya. Ayah mengungkapkan bahwa panen padinya kurang baik karena beras impor yang ilegal di pasaran dengan harga lebih murah, sehingga menurunkan harga beras lokal di pasaran. Pria tersebut kemudian menawarkan untuk membeli tanah ayah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar sebesar 20% karena hanya tanah ayah yang belum dijual kepadanya. Namun ayah menolak dan meminta agar harganya dinaikkan 2 kali lipat. Sayangnya pria tersebut tidak setuju dan akhirnya transaksi tidak terjadi.
Di malam hari terlihat ayah yang sedang duduk bersama teman bisnisnya. Sementara Rado yang sedang berada di rumah mencoba untuk kembali mengajak Alice bermain kuda sebelum Alice berangkat bekerja. Namun sayang permainan mereka kembali diketahui oleh Roland. Ia pun kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Di saat pulang ke rumah, ayah langsung mengajar Rado. Pertempuran pun terjadi di antara ayah dengan anaknya. Sampai akhirnya Rado harus meninggal dunia karena tindakan ayahnya sendiri. Sol yang tidak terima melihat kekasihnya langsung mengakhiri sang ayah. Setelah kejadian mengerikan di malam itu, kini hanya ada Roland dan Alice di rumah. Sementara Sol harus dibawa ke polisi karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan sekarang semua warisan kini telah jatuh kepada Roland. Bahkan Roland tidak menjalankan wasiat ibunya karena ia menjual semua aset milik keluarga, mulai dari rumah hingga mobil lama milik sang ayah untuk diganti dengan mobil yang baru. Tak terlihat sedikit pun raut wajah penyesalan dari Roland. Ia justru terlihat sangat bahagia dengan kejadian semua ini. Setelah itu, Roland juga menjual semua tanah perkebunan keluarga mereka kepada penawar yang sebelumnya datang kepada ayah. Ternyata semua kejadian di rumah itu sudah direncanakan oleh Alice dan Roland. Bahkan Roland sudah menjalin hubungan jauh sebelum ayah mengenal Alice. Kemudian Roland pun berniat ingin menikahi Alice dan hidup dengan uang yang sangat banyak. Mereka juga menyempatkan diri untuk bermain kuda lumping di tengah-tengah kebun jagung. Lalu film pun selesai. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak bermoral dan tidak adil tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Jangan biarkan nafsu dan keserakahan menguasai diri kita. Karena sebaliknya, kita harus berusaha untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang baik dan bermoral. Kita harus menghargai orang tua kita dan menghormati harta benda mereka. Dan jika kita berusaha dengan tekun dan jujur, keberhasilan dan kemakmuran akan mengikuti di kemudian hari. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.